Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, COVID-19 ini merupakan berita yang terus menjadi berita utama karena merupakan wabah pandemi seluruh dunia, saudara. Tapi tanpa disadari, Tuhan menyediakan Mazmur 91. Saya tidak tahu apakah ini secara kebetulan sebab angkanya kita lihat 19, kebalikannya ya 91, saudara. Jadi saya tidak tahu nih. Tapi saya percaya semua nggak ada kebetulan kalau di dalam Tuhan. Jadi ribuan tahun sudah Tuhan siapkan Mazmur 91 yang nanti peristiwa mendunia akan terjadi, adanya dikenal dengan COVID-19. Cuman dibalik saja kok. Maka terjadilah satu hal yang dahsyat dan pengalaman Mazmur 91 ini menjadi pengalaman buat kita yang percaya kepada Tuhan. Saudara, ini sebuah fasilitas. Mazmur 91 ini fasilitas yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Namun, siapakah orang yang dapat fasilitas Mazmur 91 ini, saudara? Nggak tahunya di dalam Mazmur 91 ini ada beberapa hal seperti sebuah kriteria, saudara ya. Mari kita menyimak baik-baik. Pertama di ayat pertama ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, hanya dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih tepat, saudara. He that dwell in the secret place of the Most High. Nah, itu dia. Jadi orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi ini dalam bahasa Inggrisnya dia yang tinggal di dalam tempat yang rahasia, secret place atau tempat yang tersembunyi. Dan dari tempat yang maha tinggi. Nah, saudara, kita melihat, nggak taunya ada ungkapan tempat tersembunyi. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 6, ada beberapa hal yang Tuhan nyatakan. Ini langsung dari mulut Yesus sendiri sebagai kebenaran. Ayat 4 saya bacakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lalu kemudian yang poin kedua adalah ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lalu poin yang ketiga ayat 18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi saudara, Bapak kita itu adanya di tempat tersembunyi. Itu sebabnya kegiatan rohani kita, pertama sedekah atau berkorban. Kedua, berdoa, saudara ya. Ketiga, meningkat dengan tambah berpuasa. Maka semua ibadah dan pelayanan ini, saudara, ini sebuah pelayanan kepada Tuhan, itu dilakukan oleh kita tersembunyi. Bukan untuk digembar-gemborkan, bukan untuk cari perhatian, bukan untuk cari pujian. Jadi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan ini tetapi kemudian untuk digembar-gemborkan, cari pujian, cari perhatian. Kalau tidak diperhatikan dia marah, dia kecewa, dia mundur. Nah, ini nggak mungkin dapat fasilitas ini, saudara. Tapi bagi orang-orang yang tulus, jadi segala sesuatu dilakukan di tempat tersembunyi, bukan untuk dicari pujian. Sehingga nanti Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, secret place, akan membalasnya. Ya, saudara. Lalu kemudian kita melihat dalam 1 Korintus 14 ayat 2, ini perhatikan masih berkaitan dengan tempat tersembunyi atau rahasia. 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bapa ada di tempat tersembunyi, dan yang cocok dengan keadaan Bapa yang di tempat tersembunyi atau secret place itu, saat kita bicara atau berkomunikasi dengan dia juga bicara sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang rahasia, yang tersembunyi. Hanya Bapa yang tahu dan hidup kita. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh orang yang berbahasa roh. Bahasa roh ini tidak dimengerti oleh pikiran kita, saudara. Karena pikiran kita ini banyak sekali
yang akan menjadi penghalang iman kita bekerja. Itu makanya bahasa roh yang diungkapkan. Dan itu merupakan satu hal, kita berada di tempat tersembunyi dengan Bapa. Ya, udah berbahasa roh, kita tempat tersembunyi dan Bapak mengerti hal ini. Ini satu keadaan yang komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, saudara ya. Yang tempatnya secret, nah, karena memang berada dalam keadaan yang tempat tersembunyi dan kemudian juga komunikasinya tersembunyi, saudara ya, dengan bahasa roh, hanya dimengerti oleh Bapa. Dan keadaan inilah yang membuat Tuhan memberi fasilitas Mazmur 91. Namun seterusnya kita melihat, dia itu berada di tempat yang maha tinggi. Bagaimana orang yang bisa hadir di tempat yang maha tinggi? Nggak taunya ayat menyebutkan beberapa hal di mana Tuhan lakukan ini semua untuk kebaikan umatnya, apalagi anak-anaknya kita ya. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Itu memakai kata maha, maha, maha. Itu dahsyat banget. Sedangkan kita ini begitu maha rendah lah, hina dan lain sebagainya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Perhatikan. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi saudara perhatikan, kalau posisi kita sudah berada dalam tempat yang tersembunyi, yaitu nggak bisa gembar-gemborkan. Kemudian juga kita harus merendahkan diri, saudara ya. Rendah hati di hadapan Tuhan. Nah ini dia fasilitas yang Tuhan akan kasih bagi orang-orang yang berkriteria ini, saudara. Lalu kemudian, saudara, kita melihat lagi poin yang selanjutnya di ayat 14, saudara ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku dalam Mazmur 91. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bahasa Inggris, because he had set his love upon me. Ini dia. Jadi saudara, orang yang melekat Tuhan itu bagaimana melekat? Karena melekat karena cinta sama Tuhan. Wah, luar biasa, saudara ya. Nah, saudara, orang yang cinta sama Tuhan ini adalah orang yang bagaimana kriterianya? Kriteria orang yang cinta itu yang adanya di tempat satu suka untuk berada di tempat tersembunyi Tuhan, nggak gembar-gemborkan. Itu adalah orang yang cinta sama Tuhan adalah sahabat Tuhan. Karena dia terus berkomunikasi. Kalau sahabat itu, saudara ya, kalau komunikasi itu nggak digembar-gemborkan, nggak di umum, tapi pribadi gitu loh, privat. Nah, tempat secret, saudara ya, sahabat karib sama Tuhan. Lalu yang paling lebih cocok lagi adalah kalau sudah bicara cinta, mempelai. Saudara ya, orang pengantinan itu bukan karena kata basah, tapi karena cinta. Nah, makanya saudara, ini adalah satu kedewasaan rohani. Dan tidak itu saja, dari rohani yang sudah dewasa ini kita harus tingkatkan cinta kita kepada Tuhan. Kita cinta sama Tuhan. Orang yang cinta sama Tuhan itu selalu ada di tempat tersembunyi, artinya tidak gebar-geborkan, lakukan semua pelayanan dengan tulus. Orang yang cinta sama Tuhan itu selalu rendah hati, saudara. Nah ini dia. Tapi saudara perhatikan baik-baik, di dalam Mazmur 91 ayat 14 ini ada satu poin lagi. Kata Tuhan di ayat terakhir, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah saudara ya, ini penting banget. Kenapa hal ini diungkapkan? Karena sebenarnya untuk penjagaan kepada umatnya sudah dipercayakan kepada nama Tuhan. Kita baca, perhatikan. Orang itu paham, mengenal namaku. Nah, kita harus paham tentang nama Tuhan ini. Ya, kita sudah sering menyebutnya. Tetapi sejauh mana pemahaman kita? Yohanes 17 ayat 11-12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Ini perkataan Yesus. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa.
supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yesus lewat doanya waktu masih di bumi, dia berkata, peliharalah mereka, murid-muridku dalam namamu, nama yang diberikan. Siapa itu namanya? Yesus Kristus. Nah, saudara, perhatikan baik-baik, karena nama ini penting. Tuhan sudah mempercayakan pemeliharaan kehidupan kita ini pada namanya, saudara ya. Dan kemudian satu lagi ungkapan, karena nama Tuhan ini disebut lagi sama Tuhan. Keluaran 34 ayat 14, nanti ada kaitannya, saudara. Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburu adalah Allah yang cemburu. Saudara, tadi kita melihat bagaimana seorang yang cinta sama Tuhan sebagai mempelai wanita kepada mempelai pria sorga. Maka yang namanya cinta itu menuntut perhatian sepenuhnya, tidak boleh mendua dia. Kalau yang cinta itu pasti ada unsur cemburu, saudara. Nama Tuhan itu nama yang dahsyat. Pada saat orang bicara tentang nama Yesus Kristus, akan ada hal yang dahsyat yang terjadi. Tetapi kalau tidak ada hal yang terjadi, hal yang dahsyat yang terjadi, pasti karena cemburu Tuhan yang bekerja. Kenapa? Karena kehidupan kita ini seringkali menduakan Tuhan. Dulu, saudara, berhala itu berupa patung-patung. Oh, kita sudah tidak zamannya lagi yang begitu. Tetapi sekarang apapun bisa jadi berhala. Dan Tuhan berkata kekuatan yang paling hebat sekali yang bisa menyaingi Tuhan. Jadi seolah-olah secara jujur Tuhan berkata yang bisa menyaingi Tuhan itu bukan iblis. Nggak selevel tuh, levelnya rendah banget. Sebutkan dengan nama-nama seperti Lucifer, seperti apa saja, rendah sekali. Tapi yang bisa menyaingi Tuhan sendiri jujur berkata, Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah ini, saudara. Jadi berhala ini merupakan berhala ilah zaman ini yang terus mengikuti zaman, saudara. Kita tidak lagi menyembah kepada patung. Tetapi kalau kita cinta akan uang, maka itu sudah menjadi berhala. Dan cemburu Tuhan datang atas kita. Kalaupun kita datang sama Tuhan dan kita menyerukan nama Tuhan, nggak berfaedah. Mazmur 91 nggak akan berfaedah bagi orang yang cinta kepada Mammon. Orang yang cinta kepada Mammon memang ada kaitannya dengan mereka hamba-hamba uang, kata Tuhan. Yang selalu mau cari pengaguman manusia. Ya, betul, ini ungkapannya saling berkaitan. Nah, saudara ya, saudara perhatikan baik-baik. Itu sebabnya antara nama dan Mammon atau istilahnya perak dan emas, hal materialistis, saudara, diungkapkan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan terjadilah kedahsyatan nama Tuhan itu. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Ya, kalau saya sebagai hamba Tuhan, mungkin waktu pas ada orang yang minta-minta, ya saya mungkin ada duit lah di dompet saya kasih lah. Karena saya ada duit sekian ratus ribu, mungkin yang sekian ribu lah ya saya kasih. Tapi Petrus berkata begini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Loh, bayangkan saudara ya, emas dan perak dengan nama Tuhan. Petrus tidak mengandalkan emas dan perak, tidak mengandalkan Mammon, tidak mengandalkan uang. Dan dia mengandalkan nama Tuhan. Nah, nama Tuhan ini kaitannya lawannya Mammon. Saudara. Makanya orang bisa terjaga, orang bisa sehat, karena apa? Karena ada duit. Oh, sakit ini, ya udah pergi ke sana. Duit jadi patokan dari semua manusia. Bahkan ada prinsip, kalau ada masalah asal ada duit beres. Nah itu saudara ya. Makanya banyak orang Kristen tidak mengalami Mazmur 91 karena nggak tahunya cinta akan uang muncul dalam dirinya. Tuntutan dunia memang begitu, saudara. Nah itu sebabnya kita harus lawan dunia ini. Dunia kita harus lawan. Dengan cara bagaimana? Cinta kepada Tuhan.
cinta kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan. Nah, saudara ya, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai dalam nama Yesus. Nama Yesus ini melebihi daripada uang, melebihi daripada hal yang berkaitan dengan uang. Kalau uang mengatakan bisa menyelesaikan segalanya, nama Yesus lebih dari itu. Nah, saudara ya, ini penting hati. Karena apa yang kita ucapkan di dalam nama Yesus keluar dari hati. Tapi kalau hati kita ada cinta kepada uang, ya tidak akan mengalami sesuatu hal yang dahsyat, saudara. Nah, sejak sekarang ini, mari jangan bangkitkan cemburu Tuhan. Apa-apa kalau ada masalah, lari dulu sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Jangan pikirin saya mau pinjam sama siapa ya, saya mau ini sama siapa ya, uang aja selalu dipikirin. Cari Tuhan sekarang ini, cinta sama Tuhan. Mazmur 91 akan kita alami. Bukan cuma di virus corona COVID-19, tetapi terus masa-masa krisis akan dialami oleh orang, akan dilindungi oleh orang di tengah-tengah ribuan, puluhan ribu rebah orang yang cinta sama Tuhan. Sorry, tidak akan alami itu. Bagaimana caranya? Oh, Tuhan itu ajaib, bisa melakukan perbuatan ajaib yang begitu dahsyat sekali. Jadi biarlah ini menjadi pengalaman kita, saudara. Menjadi pengalaman hidup kita, bahwa Mazmur 91 fasilitas dari Tuhan itu terjadi untuk kita. Tuhan memberkati.